Oke, selamat siang untuk adik-adik yang kelas 10 RPL A, RPL B, RPL C. Pada kesempatan kali ini yang perlu saya bagikan ke adik-adik itu adalah langkah-langkah kerja pengembangan aplikasi portofolio ya yang berbasis web. Nah, pada langkah kerja yang pertama, adik disuruh untuk membuat folder penyimpanan. Silakan adik itu membuka file explorer, sudah itu buat folder baru dengan nama proyek portofolio. Nah, caranya tinggal adik tekan Windows E yang ada di keyboard itu, Windows kombinasi dengan huruf E, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nah, setelah dia tampil ini lokalisnya, file explorernya, silakan adik pilih, terserah adik mau simpan di mana. Kalau di sini saya masuknya di D ya. Nah, di D ini saya buatkan foldernya dengan cara klik kanan di sini, pilih pilih new ya. Untuk kita buat folder baru, klik kanan, pilih baru, pilih folder. Kita berikan namanya adalah portofolio proyek. Portofolio proyek. Jadi tidak boleh spasi ya, tidak boleh menggunakan karakter kecuali slash. Sudah itu tekan enter, selesai. Nah, itu untuk pembuatan folder. Sekarang yang berikut adalah ketika kita sudah membuat seperti itu, adik pastikan di dalam laptopnya adik semua punya Visual Studio Code dengan cara klik di pencarian ini, ketik Visual Studio Code. Nah, itu untuk kita memastikan apakah aplikasi kode editornya sudah terinstall atau tidak. Nah, kalau sudah ada seperti ini, silakan kamu klik kanan, pilih jalankan sebagai administrator, atau kalau bahasa Inggrisnya run administrator ya. Nah, bagi adik yang belum, silakan adik cari di browser, di Google yang ini, HTTP ini, kode Visual Studio. Nah, kita tambah misalnya Visual Studio Code ya. Nah, enter, maka dia akan menampilkan seperti ini. Karena dia tidak ada jaringan, nanti akan muncul di sini ya. Nah, atau kalau misalnya ini adik tidak ini, silakan adik kopikan aplikasinya untuk bisa diinstal. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke berikutnya. Sekarang yang berikutnya adalah kita setelah kita install, jalankan Visual Studio Code. Nah, kita jalankan Visual Studio Code. Kita klik di sini. Kalau tidak ada seperti ini, kita tekan Windows yang gambar seperti ini di keyboard dengan huruf S ya. Kita ketik Visual Studio Code. Klik kanan di sini, kita pilih General Administrator. Kita tunggu ya. Ya, kita pilih ya di sini. Ini agak berat ya, dan mohon maaf ini terlalu berat aplikasinya, jadi ini agak lama bukanya. Jadi kalau sudah ada notifikasi di status bar di paling bawah ini, kita klik di sini. Nah, sekarang yang berikutnya, ketika kita ini dia tampilnya seperti ini. Misalnya kalau yang baru masih seperti ini. Nah, karena ada pekerjaan baru, pekerjaan yang lama yang belum saya ini close, makanya dia tadi ada tampilan seperti ini. Tapi untuk semua yang ada adik ini yang baru, maka otomatis ada tampilan seperti ini pada awal membuka aplikasi kode editor. Nah, yang berikut adalah ketika dia sudah dibuka, bagaimana kita itu mulai untuk melakukan
menginput script ya, dengan cara klik file, pilih open folder, pilih folder yang kita mau ini. Sekarang kita klik sini, kita pilih file, kita pilih open folder. Nah, oke, sambil kita tunggu ya. Maaf ya, jadi terlalu berat nih. Tadi setelah itu kita cari yang di D tadi. Kita tadi ini kan buatnya di D ya. Jadi di sini ada tulisan tadi portfolio project. Nah, jadi klik di sini, select folder. Otomatis dia tampilnya seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi dia sudah ada di sini. Pastikan bahwa dia sudah ada di dalam sini ya, di sini. Jadi portofolionya sudah ada. Dia sudah ini integrasi dengan ini aplikasi Visual Studio. Kita close yang ini ya. Nah, jadi ada tulisan portofolio project. Nah, sekarang yang berikutnya setelah itu open folder. Buatkan struktur HTML dengan JavaScript. Buat file baru dengan nama index. Nah, caranya buat file baru dengan nama index. Nah, di sini kita ada new file ya. Pilih new file. Pilih new file di sini. Tulis namanya adalah nama file itu tadi adalah index. Nama filenya index.html. Jadi karena kita menggunakan bahasa pemrograman HTML, maka extension dari setiap file yang kita buat itu adalah HTML. Setelah itu tekan enter, maka dia seperti ini. Nah, pastikan seperti ini. Kalau sudah seperti itu, ketikkan struktur HTML yang lengkap dengan header, body, dan footer. Jadi yang berikutnya, adek silakan tambahkan script yang sudah ada, yang sudah saya ini sudah ada di dalam job sheetnya adik-adik. Silakan masukkan script ini terlebih dahulu, dan jangan dulu masukkan yang script JavaScript ini. Di sini kita nanti itu kita diajak untuk kita bagaimana kita mengetahui bahwa aplikasi website yang kita buat nanti memiliki masalah apanya. Dari seperti itu. Jadi adik-adik hanya cukup sampai di headnya ini saja. Nah, itu yang di bagian ini. Sekarang yang berikutnya setelah masukkan ini, buatkan nama file index ini, ketik struktur HTML yang lengkap ini tanpa script JavaScript. Tambahkan script JavaScript untuk menampilkan dan menyembunyikan menu. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Saya untuk lanjutnya ini saya kebetulan saya buat ini, saya Ctrl A ini, Ctrl C. Jadi adik-adik tidak boleh copy ya. Adik harus ketik ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah seperti ini, sudah langkah-langkah kerjanya sudah sampai di sini, buatkan ininya, ketik strukturnya, tambahkan script ini kan sudah, karena sudah ada di dalam ini. Sekarang simpan file di folder yang tadi ini. Karena kita ini sudah ada di sini, kita cukup klik di sini, klik save. Dari seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kita uji coba aplikasinya. Nah, yang pertama di sini klik 2 kali file index.html, browser akan terbuka, pastikan konten hanya muncul saat tombol yang menu diklik. Nah, jadi untuk kita ini, kita tidak perlu yang buka dari file ini karena kita sedang dibuka ini, kita pilih running, sudah pilih running, pilih run start. Jadi seperti itu. Ya. Kita pilih web Chrome di situ. Oke, kita lihat apakah hasilnya sesuai yang kita inginkan. Oke. Sebentar. Kita pilih save ini tadi.
Sudah itu pilih runningnya. Sebentar ya, ini masalah ini sampai dia seperti ini. Nah, kalau misalnya ini masih ada kesalahan ya, coba kita ikuti cara yang ada di sini ya. Tadi di sini buka folder yang sudah kita buat tadi itu. Nah, adalah file index ya. Tadi kita simpannya di portofolio ini. Nah, sebentar, ini dia indeks ini. Bisa double klik atau bisa juga klik kanan. Pilih open with ya, buka dengan Google. Soalnya Google-nya saya ada masalahnya. Nah, usahakan seperti ini. Jadi tugas untuk adik-adiknya yang berikut adalah indikator yang maksudnya tugas untuk adik-adiknya adalah seperti ini ya. Jadi adik-adik itu yang di LKPD-nya LKPD-nya itu di situ itu disuruh untuk kamu menambahkan menu di sini dengan beberapa season yang ada di dalam ini. Contoh season itu maksudnya adalah ketika saya klik inovasi ini ada dia tampil inovasi ini. Ketika dia nanti tombol klik apa saja ya itu hasil diskusinya adik-adik semua. Untuk menu yang ditambahkan. Di situ nanti akan saya bisa menilai kreatifnya adik-adik, penalaran kritisnya adik-adik itu bisa saya dapatkan dari situ. Jadi saya memberikan template ini tadi untuk bisa kamu merubah. Jadi tugasnya adik-adik itu adalah di bagian profil ini silakan kamu masukkan salah satu nama lengkap data diri adik-adik teman satu kelompoknya kamu. Juga itu dituliskan juga riwayat pendidikannya dia. Sudah itu hobinya, membaca buku apa dan lain sebagainya. Inovasi yang pernah dia buatnya seperti apa. Yang berikut adalah menu yang ditambahkan oleh adik-adik semua. Berdasarkan kesepakatan di dalam kelompok masing-masing. Dari seperti itu. Itu yang dikerjakan oleh adik-adik dalam proyek ini. Jadi seperti itu. Jadi yang berikutnya adalah indikator keberhasilannya. Yang dinilai oleh saya nanti adalah folder berhasil dibuat. Apakah adik sudah buat folder seperti ini? Nah, nanti foldernya portofolio. Di dalam portofolio ini ada sub foldernya, ada indeks ya. Jadi seperti itu. Itu yang di bagian sini. Yang berikut adalah file indeks HTML tersimpan dengan benar. Itu maksudnya tadi. Yang ini file indeks ini dengan ini ya benar. Oke. Sudah itu yang berikutnya adalah struktur HTML-nya lengkap. Tidak ada yang salah. Nah, JavaScript-nya berjalan dengan baik. Menu bekerja dengan sesuai dengan fungsi. Strukturnya apakah yang saya nilai nanti di situ adalah elemen mulai dari elemen ini ya. Mulai dari head, body dan lain sebagainya. Dan sampai di terakhir adalah di bagian footer itu adalah catatan kakinya. Dari seperti itu. Itu yang saya nilaikan untuk adik-adik. Yang berikut adalah JavaScript berjalan dengan baik. Jadi ketika saya klik nanti ini dia menunya sesuai dengan fungsi. Ketika saya klik ini tadi klik aplikasi ini profil ini dia muncul seperti ini dan ini. Nah, dan perlu yang saya tekankan di sini adalah di 2026 aplikasi portofolio ini di pelajaran ini silakan tuliskan nama kelompok masing-masing sehingga saya tahu bahwa ini pekerjaan betul-betul dikerjakan oleh kelompok itu. Dari seperti itu ya. Jadi selamat mencoba. Jangan lupa semangat untuk mengerjakan suatu proyek ini. Semoga proyek ini bisa bermanfaat buat adik-adik dan bisa menjadi wawasan baru untuk menemukan ide-ide baru untuk bisa menampilkan ini membuat sebuah aplikasi yang berbasis web. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.